Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Jakfa kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan Jakfa ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan jasa dan perdagangan. Jadi untuk sumber income-nya sebenarnya ini yang saya highlight, itu adalah penjualan pakan, penjualan bibit, dan penjualan hasil ternaknya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Jakfa. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jakfa Internasional ya, mungkin sebesar 54,47%, masyarakat sebesar 44,94%, dan sisanya treasury sebesar 0,59%. Dan ini teman-teman, ini adalah produk yang dijual oleh Jakfa. Jadi ada dari pakan, habis itu ada dari pembibitan, habis itu peternakannya dan processingnya. Terus ini dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten ya mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 ini mengalami penurunan sebesar 4,9%. Dan penurunan ini ya kita semua tahu bahwa di masa pandemi COVID-19. Terus untuk terkait net profit dari 2014 sampai 2020 cukup beragam ya teman-teman. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 49,1%. Kenapa net profitnya Jakfa ini naik turun? Karena ini adalah segmen komoditas ya teman-teman. Untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 2,6%. Tetapi kalau dari segi hutangnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 2%. Terus dari segi modalnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 3,4%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 hanya sebesar 2,48%. Dan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, memang rata-rata mungkin sekitar 4% ya rata-rata dari net profit marginnya. Untuk EPS-nya menjadi 78 dan membuat pernya menjadi 20,21. Itu disebabkan apa? Sebenarnya dari segi harga tidak mengalami kenaikan, tetapi dari segi EPS mengalami penurunan 50% ya. Itu yang membuat pernya menjadi 20,21 kali. Terus untuk book value di 981, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1580, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,61 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun memang rata-rata untuk PBV dari Jakfa ini di atas 1,5. Terus untuk DER-nya di 1,26 kali, dan kita lihat secara histori juga untuk DER dari Jakfa ini selalu di atas 1. Terus untuk dari segi ROE di 7,97%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, memang rata-rata untuk Jakfa ini ROE-nya di atas 10%. Dan di tahun 2020 ini masih di bawah 10%. Untuk ROA di 3,53%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga Jakfa di 1580, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1400. Jadi masih memiliki margin of safety minus 11%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat Indonesia pemakan ayam cukup besar ya teman-teman. Jadi saya melihat segmen bisnis ini masih mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum dan memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi ini force major ya di masa pandemi seperti sekarang, dan penurunannya masih di bawah 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor ini saya berikan status warning. Kenapa? Karena sangat komoditas ya teman-teman untuk di sektor ayam ini. Jadi dari pakannya itu udah komoditas. Untuk ayam hidupnya itu juga komoditas. Dan sampai ayam mati pun itu juga suatu komoditas.
Jadi untuk sektor ini sangat berpengaruh dengan komoditas, jadi itu membuat harganya dan net profitnya pun masih naik turun ya teman-teman. Jadi tidak ada konsisten dan itu memang perlu diperhatikan kalau mau berinvestasi di Jakva ini. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Jakva ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Jakva ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental memang masih oke lah, tetapi memang ada beberapa kriteria belum masuk di dalam kategorinya saya. Yang kedua, secara valuasi sudah overvalue. Jadi itu membuat saya tidak menarik untuk investasi di perusahaan Jakva ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya dengan value stock. Dan untuk linknya teman-teman dapat join di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.